Assalamualaikum, hai, aku Rizky, masih di channel Mister Sok Tahu. Berbicara tentang kebutuhan lahir dan batin, banyak orang yang mungkin berpikir tentang apa sih kebutuhan lahir dan batin. Nah, kebutuhan lahir ini kebanyakan orang mungkin berpikir seperti kebutuhan biologis dan lain sebagainya. Nah, kebutuhan batin ini mungkin banyak orang berpikir tentang ibadah dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita tanya langsung nih sama Mister Sok Tahu yang katanya segala halnya tahu tentang apapun itu, namanya juga Mister Sok Tahu ya. Oke, sekarang kita tanya sama Mister, perbedaan antara kebutuhan lahir dan batin itu seperti apa, Mister? Oke. Jadi emang terkadang agak rancu ya terkait dengan kebutuhan lahir sama batin ini ya. Tapi untuk ngebedainnya sebenarnya simple aja. Gitu. Oke. Jadi kebutuhan lahir itu ketika dipenuhi itu akan membuat kita itu senang. Oke. Jadi dari efek itu, efeknya menyenangkan. Gitu. Feedback untuk kita senang berarti. Jadi ketika kebutuhan lahir terpenuhi itu kita akan senang. Gitu. Oke. Jadi semua yang membuat kita senang itu adalah itu namanya kebutuhan lahir. Oke, cukup simpel dimengerti, Mister. Sementara kebutuhan batin itu berefek kepada tenang. Berarti senang dan tenang. Iya. Oke. Jadi kebutuhan batin itu membuat kita itu tenang. Tenang. Oke. Segala apapun yang membuat kita tenang berarti itu adalah kebutuhan batin. Pertanyaan adalah apa yang bisa membuat kita tenang? Kalau dalam kitab suci itu disebutkan, bukankah dengan mengingatku hatimu akan tenang? Oke. Jadi sebenarnya kebutuhan batin itu lebih kepada agama sebetulnya. Terikat dengan agama, Mister. Terikat dengan agama. Jadi yang sering kita lihat adalah kerancuan-kerancuan yang sering kita dengar bahwa kebutuhan batin itu seperti misalnya biologis, enggak. Kebutuhan lahir itu yang terlihat. Sementara yang batin itu dia nggak nampak gitu. Oke. Kalau biologis itu kan terlihat, cuman ketutup pintu sama jendela aja. Kalau terbuka terlihat, ya kan? Jadi apa itu kebutuhan batin? Misalnya kita contohkan misalnya istri. Istri itu kan dia harus kita kasih dia kebutuhan lahir dan batinnya. Artinya semua yang membuat dia senang adalah kebutuhan lain. Misalnya apa? Ya, uang belanja, beli ini, beli itu, beli rumah untuk dia, beli apapun mobil, yang buat dia senang. Yang buat dia senang. Nah, sementara kebutuhan lahir adalah kebutuhan batin adalah mengajarkan agama kepada istri. Yuk bayangin kalau misalnya istri itu sedikit pengetahuannya tentang agama. Begitu tetangganya beli mobil, kan udah sibuk tuh. Ya kan? Artinya apa? Tetapi ketika kebutuhan batinnya terpenuhi, dia mengerti tentang agama, ada tetangga beli mobil, ya alhamdulillah. Artinya ya setidaknya kalau kita sakit ada kendaraan yang dekat-dekat yang bisa ngantarin kan gitu dia. Ada positifnya, Mister. Ada positifnya. Jadi lebih tenang dia. Jadi ketika kita ajarkan dia agama, maka itulah yang membuat dia tenang. Itulah yang membuat dia selalu mengingat bahwasanya ada Tuhan bersama dia yang bantu. Oke, Mister. Ini sedikit tadi kan masalah batin berarti berkaitan dengan agama, Mister. Ya. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang dalam keyakinan mereka tidak memiliki Tuhan atau tidak mempercayai Tuhan? Berarti kan mereka tidak punya agama, Mister. Ya. Jadi bagaimana cara mereka untuk tenang, Mister? Bahkan tadi kan Mister bilang tenang itu, batin itu dekat dengan agama. Iya. Mereka membuat definisi-definisi sendiri. Bahwa ketenangan itu dengan misalnya dia ke gunung atau apa gitu. Ada yang ke pantai gitu kan. Tapi kenyataan kan hampa juga mereka ujungnya. Ada juga yang mengartikan misalnya bahagia gitu kan.
bahagia itu ketika dia berjumpa dengan keluarga yang sudah lama nggak jumpa, itulah bahagia dia definisi. Jadi banyak definisi-definisi yang mereka buat sendiri, dan ujung-ujungnya mereka tetap hampa misalnya. Mereka nggak bisa bohong dengan hal itu. Jadi ketenangan yang semu, Oke. nggak ada. Soalnya ketika mereka tersenyum ada hati yang terluka misalnya. Itu dia sendiri yang Dia harus sendiri yang jujur untuk ngaku gitu. Oke. Jadi hanya dengan agama, dengan mengingatnya, maka kita akan tenang. Ada lagi kira-kira? Oke, mungkin kalau dari case definisi lahir dan batin mungkin udah sangat udah sangat mudah diterima, Mister. Jadi kalau lahir itu berkaitan dengan hal-hal yang membuat kita senang, Ya. dan batin adalah hal-hal yang membuat kita tenang. Iya, itu aja. Itu aja ya. Jadi Jadi hanya agama. Oke. Lain nggak ada. Jadi emang buat kawan-kawan di luar sana yang masih bingung dengan keadaan-keadaan di mana apakah kita puas dengan lahir dan batin kita, jawabannya ya cuman dua tadi. Kalau kita senang artinya kebutuhan lahir kita sudah terpenuhi, dan kalau kita tenang maka kebutuhan batin kita sudah terpenuhi. Gitu misalnya? Iya. Kira-kira? Oke, jadi memang kebutuhan lahir dan batin itu tidak jauh terlepas dari soal agama. Mungkin seperti itu. Oke, Mister. Kita lanjut lagi dengan pembahasan-pembahasan yang lain, dan teman-teman di sana jangan lupa like, comment, and subscribe channel Mister Sok Tahu, dan ditunggu podcast kami selanjutnya masih di Mister Sok Tahu. Terima kasih.